Halo teman-teman, selamat datang di channel Rangkum Update. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu film kontroversial yang selalu menjadi tontonan wajib di Indonesia setiap 30 September, yaitu Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Film ini tak hanya menggambarkan peristiwa kelam dalam sejarah bangsa, tetapi juga memicu berbagai perdebatan seputar kebenaran sejarah dan pengaruhnya di era Orde Baru. Jadi, siapa yang sebenarnya menghentikan penayangan film ini dan apa alasan di balik keputusan tersebut? Yuk kita bahas lebih lanjut. Film yang disutradarai oleh Arifin C. Nur ini menggambarkan peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 jenderal serta 1 perwira Angkatan Darat pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Setelah dibunuh, para jenderal tersebut dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menurut laporan Kompas.com pada 30 September 2023, saat pertama kali dirilis, film dengan durasi 271 menit ini, yang diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara atau PPFN di era Orde Baru, berhasil menarik 699.282 penonton. Film ini kemudian ditayangkan di TVRI pada 30 September 1985 dan sejak itu menjadi tayangan rutin setiap tahun seputar peristiwa G30S. Namun, setelah 13 tahun pemutaran rutin menjelang Hari Kesaktian Pancasila, film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dihentikan penayangannya pada tahun 1998. Jadi, siapa sebenarnya yang memutuskan untuk menghentikan penayangan film Pengkhianatan G30 SPKI? Jenderal TNI yang melarang penayangan film G30 SPKI. Film G30 SPKI menjadi sorotan dan menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk legend TNI Purnawirawan Muhammad Yunus Yosfiah, seorang tokoh militer Indonesia. Yosfiah adalah sosok yang pertama kali menghentikan penayangan film Pengkhianatan G30 SPKI ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan pada era pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Keputusan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta pada Rabu, 23 September 1998. Yosfiah menilai bahwa film-film yang mengagungkan tokoh tertentu, seperti Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar, sudah tidak relevan dengan semangat reformasi. Karena itu, pada 30 September 1998, TVRI dan stasiun TV swasta tidak akan lagi menayangkan film Pengkhianatan G30 SPKI, ujarnya, dikutip dari Kompas.com pada 30 September 2020. Alasan utama Yosfiah melarang penayangan film tersebut adalah karena dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan lebih menonjolkan versi Orde Baru. Film tersebut, menurutnya, mengandung unsur kekerasan, propaganda, dan provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia juga berpendapat bahwa film tersebut tidak mencerminkan peristiwa sebenarnya, karena tidak ada bukti otentik yang mendukung narasi di dalamnya. Yosfiah menegaskan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa G30S, melainkan gerakan tersebut dilakukan oleh sekelompok perwira muda yang kecewa dengan pemerintahan Soekarno. Terlalu sering diputar. Pada tanggal 30 September 1998, Harian Kompas melaporkan bahwa Departemen Penerangan beralasan bahwa film G30 SPKI sudah terlalu sering ditayangkan. Setelah diputar terus-menerus selama 13 tahun, film ini tidak lagi menjadi tontonan wajib setelah Soeharto turun dari kekuasaan dan era reformasi dimulai. Karena terlalu sering ditayangkan, kualitas filmnya pun sudah memudar, ujar Isyadi SK, Dirjen RTF Departemen Penerangan saat itu. Selain itu, film yang diproduksi pada tahun 1984 dengan anggaran sekitar 800 juta rupiah ini sering dianggap sebagai propaganda rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Awalnya, film ini direncanakan berjudul Sejarah Orde Baru, namun kemudian diubah menjadi Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Jadi, itulah penjelasan tentang sejarah film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dan alasan dibalik penghentian penayangannya pada tahun 1998. Menurut kalian, apakah keputusan ini tepat atau justru seharusnya tetap ditayangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar sejarah.